Jadi secara panjang sejarah pemekaran Kabupaten Kepahayang dengan induknya Rejang Lebong ini memang sudah sangat panjang Bapak Ibu sekalian ya. Dan MPS diberkakan tahun 2003 sampai sekarang. Ada dua hal pokok sebenarnya yang belum bisa kita ambil permasalahan. Satu sisi dengan masalah perbatasan, satu sisi masalah aset. Ini dua hal ini dia bisa dipisahkan tapi juga ada keterkaitannya. Jadi kebetulan dua-duanya saya mengikuti. Pada saat 2003 Pak Bupati pada saat Pak jadi juga saya waktu itu Kasubag perundang-undang. Jadi kalau mau cerita sejarah pemekaran nanti panjang Bapak Ibu sekalian ya. Cuma saya ingin menambahkan bahwa ada dua sisi, satu masalah perbatasan, satu masalah aset. Keduanya memang terpisah tapi ada keterkaitan. Kalau dari sisi aset sebetulnya sudah sangat selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau artinya yang terhormat DPD Kepahayang membahaskan masalah dengan Undang-Undang 39 sama, Rejang Lebong juga memang memakai undang-undang itu. Cuman tafsirnya saja yang berbeda. Tapi secara umum sebetulnya undang-undang itu memberikan hak penuh kepada Kabupaten Induk Rejang Lebong untuk mengatur sisi aset. Dan itu sudah kita selesaikan 1 tahun Bapak Ibu sekalian. P3D sudah kita serahkan. Bahwa ada aset yang tidak kita serahkan memang iya. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Tidak mesti misalnya kita mewariskan harta kita kepada anak harus habis. Kalau kita analogkan ke situ. Jadi memang ada beberapa aset yang betul-betul tidak kita serahkan karena kita anggap pada saat itu belum dibutuhkan oleh Kepahayang, masih dibutuhkan oleh Kabupaten Induk. Salah satunya adalah rumah sakit yang sejarah seperti itu. Dan sepanjang yang saya tahu sebetulnya rekan sekalian, Kepahayang tidak pernah dia menginginkan rumah sakit sebetulnya. Jawaban yang jadi soal tapal batas. Tapal batasnya belum selesai. Memang ada keterkaitan dengan rumah sakit. Karena sekarang secara cakupan wilayah kita anggap itu masuk wilayah Kepahayang, makanya perizinan kita ajukan ke Pemda Kepahayang. Bahkan sertifikat dulu di wilayah Rejang Lebong kita rubah menjadi sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepahayang. Berarti secara legalitas hukum kita sudah mengakui bahwa itu di wilayah Kepahayang. Makanya kita ngajukan perizinan. Dan itu sudah kita berproses, kita lengkapi semua sampai sekarang tapi tidak keluar izin. Di satu sisi kita itu butuh kita fungsikan, tidak bisa berhenti pelayanan kesehatan, maka kita tetap pindah. Itu RSUD Curug di 2 jalur, bukan rumah sakit 2 jalur. Jadi RSUD Curug di 2 jalur. Mau di Jakarta pun boleh sebetulnya, RSUD Curug di Jakarta misalnya, tapi kita ikuti perizinan di mana lokasi itu berada. Dan itu sudah kita tempuh Bapak Ibu sekalian. Cuma tidak dikeluarkan oleh pemerintah Kepahayang. Itu yang sebenarnya jadi pokok permasalahan. Kalau tapal batas sekarang masih berproses di pusat dan kami sudah sepakat penuh dengan Pemda Kepahayang melalui tim masing-masing. Ini kita serahkan dulu kepada pemerintah pusat, sudah diambil oleh pemerintah pusat. Andai kata memang tidak ada COVID, sebenarnya sudah selesai di bulan April atau Mei kemarin sudah saya koordinasi ke Depdagri, itu masih berproses. Tapi apapun hasilnya kita legowo nanti akan kita terima karena sudah sama nanda tangan nanti di provinsi. Bahwa Pemda Kepahayang melalui masing-masing akan menerima apapun di pusat-pusat tentang tapal batas. Kalau dari sisi aset sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya lihat Pak Sekda dan Pak Bupati tadi. Ya. Surat terakhir mempertegas itu yang surat gubernur tadi.